Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia. Berjumpa kembali dengan saya Lestari Setiawudi dalam program Rubik, Ruang Bincang Ekonomi Publik, membincang permasalahan kasus yang sedang hangat pada saat ini khususnya di dalam negeri, yaitu Indonesia mengenai permasalahan PHK massal, di mana permasalahan tersebut menjadi sebuah kontroversi hangat di Indonesia saat ini. Dalam Rubik kali ini, kita akan bahas tuntas mengenai faktor penyebab terjadinya PHK di startup. Kita mengetahui tekanan ekonomi tengah terjadi PHK di mana-mana, terutama di startup. Perusahaan rintisan tengah tertati-tati untuk mempertahankan bisnis di tengah semakin sedikitnya pemodalan yang datang. Belakangan ini, di Indonesia banyak diperbincangkan tentang berbagai bisnis startup yang lesu. Ada yang melakukan PHK karyawan, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Terbaru, emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.300 karyawan. Jika dulu menjadi bagian sebuah startup adalah dambaan, apakah kini perusahaan startup menjauh dari masa keemasan? Telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indonesia, Ibu Salvina Putri dan Ibu Nur Saida sebagai Direktur Celius Center of Economic and Law Studies. Halo Ibu Salvina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo Ibu Nur Saida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Bertanya kepada Ibu Nur Saida, startup apa saja sih Bu yang mengalami PHK massal pada tahun 2022 ini? Hingga saat berita ini dibuat, setidaknya ada 8 startup yang melakukan PHK, mulai dari JDID, Tanihub, Senius, hingga yang terakhir ada EduTech dan Pahami 5. Oke, apakah gelombang PHK startup yang terjadi saat ini itu termasuk babarbes yang telah lama diprediksi, Bu? Sepertinya tidak ya, karena bukan sektor digital saja yang diketahui melakukan PHK. Pada April 2022, Unilever merumahkan 161 karyawan di Surabaya. Oke, bukan hanya perusahaan digital saja berarti ya Bu ya yang melakukan PHK, tetapi perusahaan Unilever pada April 2022 pun lalu melakukan peleburan karyawan. Lantas, apakah yang terjadi sebenarnya, Bu? Yang terjadi sebenarnya yaitu 2 tahun kita belajar dipaksakan untuk online. Nah, sekarang berarti euforia balik lagi ke offline. Apalagi di Indonesia kemarin bersamaan dengan hari mudik ya, hari raya, sehingga para pasar berubah perilakunya. Yang kemarin COVID menjadi sebuah benefit tanda petik untuk teman-teman digital startup, sekarang berubah. Nah, di data kami, sebuah perusahaan ekosistem yang mengenangani sebuah online dan offline dalam sebuah integrasi data yang kami pegang, perubahan yang terjadi selama Ramadan dan sekarang pasca 1 bulan setelah Lebaran, habis mudik dibebaskan terutama di Indonesia. Datanya adalah 60% itu orang akhirnya menjadi euforia ke offline. Nah, 20% itu masih menetap di online. 20%-nya lagi di hybrid, ada yang di online dan juga di offline. Artinya dalam konteks behavior, pasar ini disebut transisi. Maka behavior customer itu sedang mencari sebuah titik barunya. Gitu. Oke, kita bergeser ke Ibu Salvina. Ibu Salvina, hari ini kami mendengarkan keputusan terbaru lagi dari salah satu perusahaan rintisan itu adalah Gojek Tokopedia Tbk yang baru saja menyatakan efisiensi melalui perampingan dengan PHK 1.300 karyawannya. Sebelumnya sejumlah startup juga terlebih dahulu melakukan hal yang serupa. Sebenarnya apa penyebab terjadinya badai PHK yang kelihatannya belum usai ini, Bu? Karena ini fenomena marak ya, sebelumnya kita itu mendengar misalnya Facebook itu melakukan PHK nih, 1.000 orang karyawan. Kemudian juga Amazon di Indonesia sebelumnya juga terjadi pada beberapa e-commerce, perusahaan-perusahaan startup yang mungkin belum menjadi unicorn di telepon gitu. Nah, ini kan berita apa? Ini kan berita yang terjadi gitu ya.
dengan cukup menarik nih model dari pembangunan startup di Indonesianya nih. Ya memang kalau kita lihat persoalan sekarang ini kan kita menghadapi persoalan ekonomi dunia ya yang akan menghadapi krisis dan resesi. Nah, akibat dari perang Rusia Ukraina yang tentunya juga kita belum tahu nih di tahun depan ini dampaknya seperti apa ya. Dan kalau kita lihat memang ini sudah mulai berdampak gitu pada startup di Indonesia. Dan kalau kita lihat nih ya, Gotoh ini kan memang sebuah perusahaan yang sudah dekakon, tapi juga harus melakukan efisiensi nih dengan PHK karyawannya gitu. Nah, yang artinya juga merupakan sebuah pertanda nih bahwasanya memang benar di Indonesia itu seperti yang terjadi pada perusahaan raksasa teknologi dunia nih, dan semua juga bisa mengalami hal serupa jika perusahaan dekakon juga seperti Gotoh pun juga bisa melakukan PHK seperti itu. Oke Ibu, apakah melihat startup ini untuk melakukan perampingan dalam perusahaannya itu untuk menghadapi prediksi resesi tahun depan Ibu? Di berbagai belahan dunia resesi itu sudah mulai terjadi. Nah, sehingga pemangkasan karyawan itu terpaksa dilakukan. Dan memang kalau Indonesia sebenarnya merupakan wilayah yang unik. Nah, sementara negara lain juga pertumbuhan ekonominya mengecil ya atau minus resesinya gitu ya. Nah, kita sebenarnya pertumbuhan ekonominya juga cukup bagus. Cuman memang kita harus waspada nih karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kan ternyata ditopang nih oleh energi, sehingga memang dampak nanti yang mungkin terjadi misalnya penurunan daya beli masyarakat bukan tidak mungkin juga akan terjadi, apalagi kalau misalnya PHK ini juga banyak terjadi. Nah, Tadi beberapa perusahaan kan startup sebelumnya sudah mulai melakukan PHK, termasuk juga sekarang Gotoh, dan tentunya juga akan berdampak. Nah, memang kalau secara internasional nih, kita lihat startup itu kan banyak persoalannya. Yang pertama itu investasi baru sudah mulai tidak ada. Karena apa? Karena investasi yang lama ini belum balik dan memang banyak perusahaan yang dipaksa untuk IPO gitu. Nah, sementara banyak perusahaan juga masih yang sifatnya itu bakar uang. Dan kalau kita lihat sekarang udah mulai sistemnya itu bakar uang udah mulai dihilangkan. Nah, mungkin promo-promo juga dikurangi karena adanya biaya dibebankan kepada konsumennya. Tapi memang nampaknya juga kalau kita lihat nih ada juga usaha persiapan nih ke depannya nih sambil menabung untuk kita melihat apa sih yang terjadi di tahun depan nanti. Apakah Indonesia itu ikut gelap seperti negara-negara lainnya atau kita tetap cerah seperti itu. Kalau cerah ya kita harapkan ekonomi digital Indonesia tetap tumbuh dan terus bergerak dan kembali pulih kembali seperti itu. Oke, Bu Salvina, tadi saya mendengar Anda menyebut soal bakar uang dan investor ini cukup menarik ya bagi saya gitu. Investasi yang kemarin ini belum balik uangnya, kemudian saya ingin garis bawahi ini ada statement dari petinggi Gotoh soal usaha kemandirian finansial. Apakah artinya harus ada perubahan bisnis yang signifikan dari startup agar tidak melulu kemudian bergantung pada uang investor? Dan kalau kita lihat dari startup yang akhirnya harus rekonstruksi atau perampingan ini, sepertinya usaha model usaha yang berganti ini belum efektif ya Bu untuk dijalankan. Iya, betul seperti itu. Karena memang startup generasi pertama e-commerce ini kemudian juga ride healingnya segala macam udah tidak ada lagi, pendanaan baru seperti itu. Nah, karena para investor ini udah nggak sabar ya, mereka ingin cepat duitnya kembali nih, makanya banyak perusahaan didorong untuk IPO. Nah, kemarin juga perusahaan-perusahaan Indonesia, sehingga memang kalau tidak bisa sampai sekarang posisinya mencapai unicorn nih, hanya menunggu waktu saja sebenarnya apakah bisa survive atau tidak. Nah, IPO atau melatih bursa itu memang menjadi pilihan, tapi di sisi lain juga ada hal yang mendasar yang harus diubah. Nah, katakanlah seperti ini, kalau kita bekerja di startup nih, seolah-olah kan fasilitasnya mewah, kemudian gajinya juga lumayan ya, tinggi sekali. Nah, segala macam ini kan juga harus dirubah nih. Kemudian juga kalau memang di Indonesia ini sistem bakar uangnya terjadi karena misalnya untuk mengakuisisi satu pengguna saja nih dibutuhkan uang 100.000 sampai 150.000. Bayangkan aja kalau misalkan nih aplikasi baru menginginkan jumlah penggunanya itu sampai 5 juta, ini kan yang uang harus dibakar untuk mengakuisisinya penggunanya juga cukup besar ya.
Belum lagi bagaimana mereka menjaga loyalitas menggunanya melalui berbagai promo segala macam, sehingga memang ini merupakan syaratnya berpikir kembali menyaratkan strategi ke depannya nih, sambil juga efisiensi menghadapi bagaimana nanti mitigasi kalau terjadi resesi segala macam yang tentunya kalau kita tetap harus optimis. Nah, karena ini Indonesia juga ekonomi UMKM-nya juga sebenarnya bergerak, tinggal bagaimana nanti kita mengelolanya gitu menjadi faktor penguat pengembangan ekonomi digital di Indonesia, sambil juga kita berharap bahwasanya Indonesia tidak terkena krisis dan daya belinya tetap terjaga seperti itu. Oke, Bu Salvina, terima kasih banyak. Kita bergeser ke Ibu Nur Sahida. Ibu, terdapat istilah cara royal atau bakar uang. Nah, metode ini dilakukan untuk membangun ekosistem sekaligus melakukan riset pasar. Apalagi ketika investor masuk untuk memperluas pasar, mereka menggelontorkan dananya untuk memberi dana subsidi dan harga murah kepada konsumen. Ketika metode tersebut, apakah akan berisiko yang sangat besar, Bu? Sebenarnya tidak beresiko, tetapi ketika bakar uang berhenti, customer tidak loyal. Dan itulah di dunia digital. Tetapi ketika satu aplikasi lainnya melakukan hal sama untuk saling merebut bakar uang, dia akan diikuti oleh aplikasi yang melakukan hal sama untuk saling merebut pasar. Dan ini merupakan hal yang tidak sehat. Jadi dalam fenomena ini yang paling rugi adalah bisnis model dari startup yang bisnis consumer atau B2C. Salah satunya di platform e-commerce besar. Sementara startup yang tujuannya adalah bisnis to bisnis relatif tidak terpengaruh dengan tech bell atau kurangnya perdanaan. Karena mereka memang menyelesaikan solusi atas permasalahan bisnis UMKM. Seharusnya mereka melihat pertanian agritech dan sektor kesehatan, yang mana mereka tidak perlu melakukan bakar uang untuk promo dan cashback. Oke, kalau Bu Salvina melihat hal ini terjadi, apakah perlu pemerintah melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan seperti ini? Atau mungkin seperti Kartu Indonesia Pintar seperti itu, apakah efektif untuk bisa dalam tanda kutip memberikan value lebih bagi para karyawan yang terkena dampak PHK, Bu? Iya, saya sangat setuju bahwasanya bantalan ekonomi kita juga harus diberikan nih kepada mereka yang di PHK dari startupnya. Walaupun nanti kita lihat juga nih ya, yang di PHK itu sifatnya atau tingkat kerjanya seperti apa, dan juga apakah diberikan misalnya memadai atau tidak, seperti itu. Nah, yang kita harapkan memang pesangon yang diberikan di banyak perusahaan teknologi yang biasanya besar, tapi kan kita nggak tahu nih akan seperti apa ya. Yang tentunya kita harapkan sih sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi memang juga ya pemerintah juga harus mengantisipasi nih, bahkan mungkin juga bisa memberikan arahan atau masukan bagi perusahaan atau perusahaan raksasa teknologi di Indonesia untuk kalau misalnya jangan banyak-banyak lah yang di PHK gitu. Misalnya sebisa mungkin tidak melakukan PHK sebenarnya gitu, karena ekonomi Indonesia akan menjadi kian berat seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu Nur Sahida, saya ingin mendengarkan statement dari Ibu atau perspektif dari Ibu. Prediksi Ibu di tahun 2023 nanti, apakah akan ada peristiwa serupa seperti ini? Perampingan-perampingan lagi oleh startup, Bu? Ya, menurut saya perampingan-perampingan akan terus terjadi sampai 2 tahun ke depan. Terutama perusahaan startup yang sekarang ini belum menjadi unicorn dan dekakorn. Cuma dengan fenomena Goto ini, artinya juga tidak menjamin penampilan tidak terjadi pada perusahaan unicorn, tidak terjadi pada perusahaan dekakorn juga gitu ya. Perusahaan-perusahaan seperti itu juga mungkin saja nanti terjadi ke depan sampai mungkin ekonomi juga membaik. Makin jelas, dan tentunya kita berharap sih kalaupun misalnya ada PHK tidak terlalu banyak dan ekonomi Indonesia tetap bisa terus tumbuh. Jadi agar daya beli masyarakat juga terus bisa berjalan seperti itu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita pada malam hari ini mengenai faktor penyebab terjadinya PHK di startup di Indonesia tahun 2022. Bahwasannya pemirsa pendengar setia, perusahaan atau startup tengah dihadapkan persoalan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Dalam beberapa bulan belakangan ini, belasan startup dilaporkan melakukan PHK massal, mencakup nama besar seperti Goto, Shopee, Ruang Guru, dan lain sebagainya.
Sejumlah faktor ditenggerai menjadi penyebab perusahaan rintisan raksasa ini melakukan PHK besar-besaran. Dari efisiensi karena kekhawatiran sulit mendapat pendanaan, salah urus selanjutnya PHK yang terjadi pada startup terjadi karena investor kehabisan uang untuk memberikan pemodalan. Direktur Eksekutif Indonesia ICT, Bu Salvina mengungkapkan beberapa faktor startup yang terjadi karena startup memiliki kebiasaan kurang bagus dalam pengoperasionalan. Baiklah, para pendengar setia, tidak terasa saya menemani pendengar semua dalam program Talkshow Radio Rubik, Ruang Bincang Ekonomi Publik. Selanjutnya, apalagi yang akan kita bincangkan mengenai ekonomi publik, khususnya perekonomian Indonesia yang perlu kita tuntaskan bersama. Baiklah, saya Lestari Setiabudi pamit undur diri dan terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Ibu Salvina, terima kasih banyak Ibu yang telah membersamai kita. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, dan Ibu Nur Saida, terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu. Iya, terima kasih kembali Bu Lestari. Oke, terima kasih telah menyempatkan hadir untuk berbincang dengan kami semua. Sampai jumpa, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.